Apa itu konflik sosial? Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik sosial adalah perjuangan untuk memperoleh status dan kekuasaan dan juga nilai di mana tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga untuk menundukkan saingannya. Dapat juga diartikan konflik sosial adalah pertentangan yang pihak di dalamnya berupaya untuk saling menyingkirkan. Konflik sosial dapat melibatkan beberapa pihak, yaitu yang pertama hubungan antar individu. Contohnya seperti konflik antar dua orang abang Gojek yang sedang berebut pelanggan. Yang kedua adalah hubungan individu dengan kelompok. Contohnya seperti seseorang bendara kelas yang sedang berkonflik dengan teman sekelasnya karena dianggap menyelewengkan uang kas. Dan yang ketiga adalah hubungan antar kelompok. Contohnya seperti bentrok antar siswa. Nah, untuk jenis-jenis konflik sosial menurut Surjono Soekanto, yang pertama itu ada konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Lalu yang kedua itu ada konflik politik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda. Lalu yang ketiga ada konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. Dan yang keempat ada konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi atau muncul karena adanya perbedaan kepentingan di kelas-kelas yang ada di masyarakat. Dan yang kelima adalah konflik bersifat internasional, yaitu adalah konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing negara. Lalu untuk cara mengatasi konfliknya, yang pertama dengan menggunakan kompetisi, yaitu penyelesaian konflik yang berbentuk kompetisi biasanya dikenal dengan istilah win-lose orientation, di mana proses penyelesaian ini menggambarkan satu pihak yang mengorbankan pihak lain. Lalu yang kedua dengan menggunakan cara akomodasi, yaitu penyelesaian konflik jenis ini akan menggambarkan suatu kompetisi bayangan cermin yang akan memberikan keseluruhan penyelesaian pada pihak lain tanpa adanya upaya untuk memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses itu biasanya dikenal dengan taktik perdamaian. Lalu yang ketiga ada dengan cara sharing, yang mana dalam proses penyelesaian konflik jenis ini, satu pihak akan memberi dan pihak lain akan menerima sesuatu. Jadi, keduanya memiliki pikiran yang moderat, tidak lengkap, tapi memuaskan. Yang keempat adalah kolaborasi. Ini adalah salah satu bentuk upaya menyelesaikan konflik yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Nah, upaya tersebut adalah pendekatan pemecahan masalah yang membutuhkan integrasi dari kedua pihak. Dan yang kelima adalah penghindaran. Penyelesaian konflik ini biasanya menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok yang bersangkutan. Kondisi tersebut menggambarkan penarikan kepentingan kelompok lain.